Bahkan sanksi hukumnya seperti tadi dikatakan oleh anggota DPR itu ada, tetapi nyatanya tidak bisa dilaksanakan oleh aparat penegak hukum kita. Nah, ada apa dengan aparat penegak hukum sehingga tidak segera bertindak? Karena pendekatan kita keliru, pendekatan kita uang, bukan pendekatan Pancasila, bukan pendekatan Undang-Undang Dasar 45. Masih ada pembuatan rancangan undang-undang tidak melibatkan para pihak terkait ya seluas-luasnya untuk berpartisipasi aktif dalam membuat undang-undang yang bermutu. Merevisi itu sebenarnya jauh lebih baik, lebih mudah dibandingin membuat perpu. Itu di situ memang ada praktek-praktek dari organisasi yang tanpa bentuk tadi. Ada kejahatan, ada penjahatnya. Tapi kalau itu tidak diure secara benar, itu nggak akan nampak. Mas Guru itu anggota DPR yang Sudah anggota DPR aktif ya, dari partai penguasa. Ya, pengacaranya sudah teriak. Perkaranya dari PN sampai Mahkamah Agung sampai PK terus menjadi korban. Iya, jadi korban, Pak. Ya kan, itu kan. Nah, gimana dengan rakyat kecil? Itulah. Setiap pungli yang dilakukan oleh aparatur negara, penyelenggara negara, itu masuk dalam ranah korupsi. Secara teori, orang melakukan pungli karena tidak sejahtera. Tetapi kalau sudah sejahtera masih pungli juga, ditombak aja. Jumlah OTT berapa? Tapi kok indeksnya turun? Harusnya kan kalau banyak OTT, indeksnya naik. Kan? Benar. Berarti ini ada something wrong di sini. Melakukan jual beli perkara, suap menyuap, gratifikasi, yang mana ini kali kedua Sekretaris Mahkamah Agung kena, terulang lagi. Ada kekuasaan kehakiman yang mematikan peraturan, kalau kemudian hakim-hakimnya nanti akan diganti jika mematikan peraturan. Padahal itu adalah tugas hakim konstitusi, mematikan undang-undang bermasalah. Itu tugasnya. Sekarang Pak Aswanto diganti karena mengerjakan tugasnya. Dan kasus Bapak ini membingungkan mahasiswa hukum. Bahkan para praktisi hukum juga bingung. Bahkan ahli hukum juga bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Serambi Adi Warman dimanapun Anda berada. Program edukasi Serambi Adi Warman selalu tayang dengan berbagai macam persoalan hukum dan mengkajinya menurut penelusuran hukum. Khusus untuk akhir tahun 2023 ini, ada beberapa catatan akhir tahun yang menjadi catatan penting. Maka cukup beralasan kita memberikan judul Jungkir Baliknya Proses Penegakan Hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh terjeratnya pimpinan penegak hukum dalam kasus hukum. Sangat mengerikan. Bukan hanya membuat takut para pencari keadilan, akan tetapi kita semua tidak nyaman. Penguasa pun tidak nyaman apabila yang bersangkutan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki pimpinannya. Ada jenderal polisi, kadif propam, terjerat kasus hukum. Sekretaris Mahkamah Agung, terjerat kasus hukum.
ketua KPK terjerat kasus hukum. Yang terakhir kita tahu, ketua Mahkamah Konstitusi terjerat kasus hukum. Dalam hal ini kasus etik. Belum lagi pejabat-pejabat di bawahnya yang banyak terjerat kasus hukum. Sesungguhnya faktor apa yang menyebabkan jungkir baliknya proses penegakan hukum di Republik ini? Yang pertama adalah terkait dengan substansi hukum itu sendiri. Produk pembuatan hukum sering tidak melibatkan peran serta masyarakat. Sering kajian akademis dikesampingkan untuk memenuhi syahwat politik dari mereka yang berkuasa terkait dengan pasal abu-abu dalam peraturan perundang-undangan. Tidak sedikit undang-undang yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Terakhir, Mahkamah Konstitusi tidak mampu lagi menegakkan hukumnya dengan keputusan kontroversial, sehingga kepercayaan masyarakat berkurang. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Yang kedua, penegakan hukum, termasuk di situ orang yang melakukan penegak hukum. Bagaimana seorang penegak hukum bisa melakukan penegakan hukum kalau dirinya kotor? Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, maka 2 tingkat pimpinan di atasnya harus bertanggung jawab. Dirinya terima suap, dirinya suka korupsi, dirinya penipu, yang menyebabkan seperti ini jadinya. Apa yang bisa diharapkan oleh seorang penegak hukum yang korup? Dia akan mengambil kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dirinya, yang menguntungkan koceknya. Banyak proses persidangan, peradilan pidana atau perdata yang kalau kita lihat pertimbangan hukumnya sangat tidak masuk nalar dan nurani. Terakhir contohnya ada perkara banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta antara PT MES dengan PT Wahana. Pertimbangan hukumnya sederhana, memori banding tidak bisa membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa ada penjelasan lainnya. Hal ini mencederai rasa keadilan masyarakat. Terkait masih dengan penegakan hukum, dengan personnya penegak hukum. Tapi bukan suap, bukan pungli, bukan korupsi, tetapi kapasitas, kemampuannya, mengenai profesionalismenya. Banyak teman-teman penyidik, penuntut umum, bahkan hakim yang tidak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk melakukan penegakan hukum. Seorang hakim gampang saja menuruti apa kata jaksa, apa yang disajikan oleh jaksa. Dengan kemampuannya yang terbatas, dia mengikuti aja apa kata jaksa tanpa profesional conduct terjadi di profesi hukum. Mengerikan, sangat mengerikan. Faktor yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat kita sudah nyaris tidak percaya dengan proses penegakan hukum, sehingga mengedepankan uang untuk mencapai keadilan. Ini jadi persoalan kita.
dan masyarakat sudah muak. Yang saya khawatirkan pada saatnya nanti masyarakat tidak percaya lagi dengan penegakan hukum. Masyarakat tidak percaya lagi dengan penyidikan, dengan penuntutan, dengan pengadilan. Kalau itu sudah terjadi, pengadilan jalanan akan terjadi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Faktor yang keempat terkait dengan sarana dan prasarana. Saya sedih ya melihat proses penyidikan, teman-teman penyidik tidak memadai sarana prasarananya. Ditambah lagi dengan kapasitasnya yang kurang mumpuni, maka sempurna sudah buntunya proses penegakan hukum, termasuk di situ anggaran penyidikan dalam kasus pidana. Dalam perkara perdata pun terjadi. Ini harus diperbaiki. Negara harus hadir menyiapkan sarana prasarana untuk penegakan hukum. Yang terakhir, faktor yang tidak kalah pentingnya adalah budaya. Budaya yang harusnya positif, tetapi di sini budaya dalam tanda petik negatif. Budaya jalan pintas. Budaya suap menyuap, budaya pungli, budaya korupsi, budaya menghalalkan berbagai macam cara untuk memenangkan perkara terjadi. Ini sering menimpa teman-teman kita, para penegak hukum, baik pengacara, penyidik Polri, penyidik non-Polri, penuntut umum, hakim, pegawai pengadilan. Saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari tingkat bawah sampai atas itu harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Maka saya Di tahun 2024, apabila masih seperti tahun 2023 dalam proses penegakan hukum, maka jangan harap Indonesia bisa sejahtera. Sahabat Serambi Adi Warman, saya berharap di tahun 2024 hukum tidak jungkir balik lagi. Harapan itu masuk akal apabila pemilu 2024 berjalan lancar dan yang menang calon presiden atau presidennya tidak menggunakan cara-cara yang curang, tapi cara-cara yang bermartabat, cara-cara yang jujur, sehingga kita bisa berharap dari pimpinan tersebut untuk bisa menegakkan hukum, menegakkan kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Saya dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan terima kasih kepada para sahabat Serambi Adi Warman dimanapun Anda berada yang sudah memberikan komen, subscribe, serta dukungannya dan share-nya sehingga membuat Serambi Adi Warman selalu eksis demi melakukan edukasi hukum bagi kita semua. Salam hormat. Salam Serambi Adi Warman.